tersebut langka, dia akan terjadi penilaian. Jadi kami berjuara adalah mengenai masalah keseimbangan produk antara satu daerah dengan daerah yang lain. Terima kasih atas waktunya. Kami ingin menyampaikan segini ya, maju dikit. Oke, semasa ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai permintaan equilibrium. Sekali lagi, dengan definisi dan pengertian permintaan equilibrium dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan equilibrium, terus hubungan antara harga dan permintaan, terus selanjutnya konsep pasar dan permintaan equilibrium, pengaruh keseimbangan pasar terhadap ekonomi, analisis grafik permintaan dan equilibrium, kesimpulan dan sini tanya jawab. Oke, kita mulai dari pertama untuk definisinya. Definisi equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada titik harga tertentu. Pengertiannya adalah titik tersebut di pasar di mana tidak ada kecenderungan perubahan baik yang permintaan dan penawaran, kan platform bagi penawaran dan permintaan untuk menemukan titik keseimbangan. Jadi kalau pasar itu tadi kan dijelaskan ya di sini ada keseimbangan pasar. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara menjaga keseimbangan pasar agar tidak terjadi inflasi sama deflasi. Kan kalau misalkan nggak terjadi keseimbangan kan bisa terjadi inflasi atau deflasi. Nah, itu cara menjaga agar tetap terjadi keseimbangan pasar itu gimana? Oke, jadi pertanyaan dari juara adalah mengenai masalah keseimbangan produk antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Kenapa ada perbedaan? Jadi sebenarnya gini Bu, jadi konsep equilibrium itu kan titik di mana pertemuan antara permintaan dan penawaran itu bertemu. Misalnya gini, dalam suatu kondisi suatu daerah, permintaan terhadap barang, misalnya Indomie ya, Indomie itu satu daerah itu taruh sekitar 100.000. Tapi distribusi yang sampai ke daerah itu cuma hanya 800. Otomatis perpotongan antara titik equilibrium itu mungkin di daerah itu adalah berbeda dengan yang daerah lainnya gitu loh. Orang-orang yang mempunyai cenderung ada ekspektasi bahwa menggunakan Apple itu wah pokoknya gitu kan. Terus sekarang dengan bahannya yang kan megang handphone itu dari kantong bisa mendarat pasti gini gini tuh belakang gitu kan begini. Kalau Samsungnya kan biasa aja gitu seperti itu sih. Jadi itu juga akan melalui juga permintaan. Perkenalkan, saya Dinda Musida, biasa dipanggil dengan Dinda. Saya akan melanjutkan PPT yang disebutkan tadi. Pengaruh keseimbangan pasar terhadap ekonomi. Keseimbangan pasar memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ketika pasar dalam keseimbangan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, meminimalkan pemborosan. Dan sebaliknya, jika ada gangguan dalam keseimbangan seperti kenaikan harga secara tiba-tiba dapat mengarah kepada inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Jika pemerintah dapat menjaga keseimbangan, maka masyarakat akan mengalami stabilitas ekonomi yang lebih baik. Analisis grafik permintaan dan equilibrium. Dalam grafik permintaan, sumber vertikal menunjukkan harga, sedangkan
up. Even though I own us up, let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second. I love